Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Ini kami menemukan rekam jejak Kiai Miftahul Akhyar, Rois Am PBNU sekarang. Ini kami membacanya dari Republika. Kiai Miftahul nilai ACT MUI harus memakmurkan bumi. Jadi ini ceritanya zaman Kiai Miftahul Akhyar menjadi ketua MUI, kan gitu toh. Dan ini ada MUU dengan ACT, dan ACT resmi dibubarkan. Aksi cepat tanggap. Kami bacakan ya. Aksi cepat tanggap atau ACT dan MUI harus menjadi bagian dari upaya memakmurkan bumi. Keren. Nah ini Ketua Umum MUI Kiai Haji Miftahul Akhyar kiri dan Ketua Dewan Pembina ACT Ahyuddin kanan melakukan penandatanganan nota kesepakatan atau MUU kolaborasi kebangsaan untuk kerjasama dalam bidang pangan, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan di kantor MUI Jakarta. Republika.co.id Jakarta. Ketua Umum atau Ketum Majelis Ulama Indonesia MUI Kiai Haji Miftahul Akhyar mengingatkan bahwa tugas manusia adalah memakmurkan bumi. Sepakat. Maka aksi cepat tanggap ACT dan MUI harus menjadi bagian dari upaya memakmurkan bumi. Hal itu disampaikan Kiai Miftah usai MUI dan ACT menandatangani nota kesepahaman atau MUU kolaborasi kebangsaan untuk kerjasama dalam bidang pangan, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan di kantor MUI. Kiai Miftahul menyampaikan semua mukmin bagaikan satu tubuh. Manakala anggota tubuh ada yang sakit, maka semua mukmin ikut merasakan sakit. Artinya tubuh ini punya tugas masing-masing. Seperti ACT punya kelebihan dan kemampuan di bidangnya, sedangkan MUI sebagai rumah besar berbagai umat dan organisasi ada di dalamnya. Kita MUI juga bisa melakukan hal seperti yang dilakukan ACT itu, tapi kita percayakan ke ACT sebagai bukti bahwa MUI ada dan bekerja dan ACT ada dan bekerja. Saat inilah MUI dan ACT dikombinasikan. Ini sebagai bentuk ikhtiar kita sebagai makhluk yang memang diperintahkan untuk memakmurkan bumi, kata Kiai Miftahul kepada Republika di kantor MUI. Ia menerangkan Allah menciptakan manusia dari bumi, kemudian memerintahkan manusia untuk memakmurkan bumi. Maksud memakmurkan di sini adalah memakmurkan semua aspek kehidupan. Maka ACT dan MUI harus menjadi bagian dari upaya memakmurkan bumi ini. Namun, Kiai Miftahul mengingatkan semua upaya memakmurkan bumi itu harus bernilai dakwah dan ibadah. Karena memang manusia diciptakan untuk ibadah. Ia menyampaikan bahwa dalam hal ini tugas MUI masih belum maksimal. Artinya masih banyak hal yang perlu MUI sempurnakan. Mudah-mudahan ACT dan lembaga lainnya yang semua punya ketulusan untuk menyampaikan kemaslahatan umat kita MUI buka pintu selebar-lebarnya untuk kerjasama, ujarnya. Sekretaris Jenderal MUI Buya Amir Shah Rambunan mengatakan, ACT adalah salah satu komponen masyarakat yang tumbuh dari kekuatan masyarakat.
maka harus disinergikan dengan para pemangku kepentingan dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Ini ACT harus kita sinergikan karena tantangan yang kita hadapi di Indonesia ini cukup berat sekali, terutama di era pandemi COVID-19, kata Buya Amir Syah. Ia mengingatkan jangan sampai semua orang menganggap kesulitan yang diakibatkan pandemi adalah urusan pemerintah saja. Ia mengaku melihat orang-orang sekarang cenderung saling menyalahkan. Terkait pandemi ini jangan mengatakan masyarakat yang salah atau pemerintah yang salah. Ia menegaskan sebenarnya usaha bersama dan tugas bersama untuk menyelesaikan pandemi ini. Saya yakin kita optimis kalau kita bisa menyelesaikan pandemi COVID-19. Bangsa kita sehat dan kuat, maka kita akan bisa naik kelas sebagai bangsa petarung dalam menghadapi pandemi COVID-19, ujarnya. Jadi itu jelas rekam digital Kiai Miftahul Akhyar itu pernah menjalin MOU dengan ACT. Dan ACT ini siapa? Aksi Cepat Tanggap ini kan dibubarkan karena banyaknya kasus yang terjadi. Jadi di sini kami membaca juga dari CNN Indonesia Nasional ya. PPATK ungkap indikasi dana ACT untuk kegiatan terorisme. Ngeri kan? Jadi ACT yang selama ini kita kenal itu badan semacam badan organisasi yang di situ itu dari sedekah dan zakat, karena banyaknya kotak infak yang bertebaran yang bertuliskan ACT dulu sebelum dibubarkan. Ini menurut berita dari CNN Indonesia, dari PPATK ungkap indikasi dana ACT untuk kegiatan terorisme. Ngeri kan? Jadi tidak sesuai dengan apa yang disampaikan, memakmurkan bumi, kan gitu. Kami bacakan ya berita dari CNN Indonesia. Bagaimana ceritanya PPATK ungkap indikasi dana ACT untuk kegiatan terorisme. Jakarta, CNN Indonesia. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mengindikasikan transaksi yang diduga berkaitan dengan aktivitas terorisme oleh Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap ACT. PPATK telah menyerahkan hasil pemeriksaan transaksi ACT ke beberapa lembaga aparat penegak hukum seperti Densus 88, Polri, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT. Transaksi mengindikasikan demikian untuk kegiatan terorisme. Namun perlu pendalaman oleh penegak hukum terkait, kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat dihubungi cnnindonesia.com. Ivan mengaku pihaknya juga menemukan sejumlah transaksi berkaitan dengan penyalahgunaan dana untuk kemanusiaan yang dihimpun tersebut. Salah satunya digunakan untuk kepentingan pribadi para petinggi yayasan itu. Indikasi kepentingan pribadi dan terkait dugaan aktivitas terlarang sudah kami serahkan hasil analisisnya kepada aparat penegak hukum sejak lama, ujarnya. Sebelumnya, Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri menyatakan telah membuka penyelidikan atas masalah pengelolaan dana masyarakat untuk bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh ACT. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan pihaknya masih mendalami dugaan masalah tersebut. Dedi belum bisa menyampaikan hasil penyelidikan awal ini. Belum ada laporan, masih bidik full bucket pengumpulan bahan dan keterangan dulu, kata Dedi.
Terkait hasil analisis keuangan yang dilakukan PPATK tersebut, Presiden ACT tegas membantahnya. Kita tidak pernah ada bantuan ke teroris, katanya. Ibnu pun mempertanyakan pertanyaan PPATK yang mengklaim telah menemukan indikasi transaksi keuangan ACT berkaitan dengan kegiatan terorisme. Kemanusiaan itu tidak boleh nanya ke siapa yang kami bantu. Kami berikan bantuan. Mereka Syiah atau ISIS karena mereka korban perang. Kami sering bingung dana ke teroris. Dana yang kemana, kata Ibnu dalam konferensi pers Senin di Jakarta. Pada tahun 2019, ACT juga pernah membantah tegas informasi yang menyebutkan lembaga kemanusiaan tersebut terafiliasi dengan gerakan radikal dan ilegal di Indonesia. Pihak ACT menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan berpotensi menyesatkan masyarakat. Dan kita semua tentunya tahu ACT resmi bubar karena ini lembaga kemanusiaan, tetapi ada di situ itu indikasi dari PPATK untuk mendanai terorisme. Dari apa yang disampaikan Ketua ACT ini kan membantahnya, wong namanya ndak bisa bertanya dulu, ini kan menyangkut kemanusiaan, dalilnya seperti itu. Padahal sangat mudah untuk memetakan. Nah ini kan jelas ini, dan ini rekam jejak Kiai Miftahul Akhyar MUU dengan ACT, dan ACT sudah resmi dibubarkan, kan gitu kan? Tidak ada ACT dulu, wah kotaknya itu bertebaran kemana-mana. Nah ini rekam jejak sejarahnya Kiai Miftahul Akhyar sebagai Rois Am PBNU hari ini, kan gitu. Tentu kita berpikir, kok bisa? Apa kurang jauh atau gimana gali informasinya? Bagaimana kerjasamanya dengan banom-banom yang lain seumpama betul-betul NU. Ini sebelum menjadi Rois Suriah, tentunya Rois Am masih menjadi ketua MUI. Berarti jelas lah apa yang telah terjadi kepada Rois Am kita. Ini rekam sejarah yang tidak bisa dibantah, rekam jejak digital yang tidak bisa dibantah. Makanya kalau hari ini ada pemecatan Kiai Imad, ini sesuatu yang lumrah dan kami tidak kaget karena indikasi mengarah ke situ itu besar, gitu. Itu jejak digital dari Rois Am kita, PBNU. Kami tidak dalam rangka menarasikan kebencian, kami cuma membaca tentang rekam digital Rois Am kita. Makanya ini sebagai itibar buat kita semua. Tidak usahlah kita daki-daki terlalu berlebihan untuk menonjolkan kebenaran kita, karena di dunia ini tidak ada kebenaran yang hakiki. Kebenaran hanya milik Allah. Boleh jadi hari ini kita benar, itu hanya faktor kebetulan saja. Tetapi pada saat orang itu kekeh seakan-akan nasab Alwi itu nasab yang paten, tidak bisa diungkit-ungkit lagi, soheh. Ini kan terlalu berlebihan memberikan penilaian seperti itu. Terus menafikan penelitian yang dilakukan oleh Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani, terus menganggap bahwa orang yang mengkritisi nasab Habib itu pengikut Dajjal dan lain sebagainya, kan terlalu berlebihan. Ternyata Allah membukakan semuanya dibongkar oleh Allah, dibuka semua, akhirnya ya hancur semua kalian, gitu. Terima kasih, tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.